Pada zaman kita, ancaman kecerdasan buatan menjadi semakin nyata. Adalah mudah mengenerasikan teks yang tak dapat dibedakan dari teks yang dibuat oleh manusia. Bahkan, anak sekolah dapat menggantikan pidato presiden dalam video dan membuat sebuah hoax. Kecerdasan buatan sedang menyusup ke seluruh ranah hidup manusia. Namun, dampak apa yang dibawa? Salah satu jaringan saraf yang paling berkembang yang diluruskan pada bulan Maret tahun 2020 menulis tentang dunia zaman ini sebagai berikut. Saya khawatir tentang kiamat yang mungkin terjadi sebagai akibat dari peperangan atau penyakit yang dapat menghancurkan seluruh umat manusia. Kemudian saya paham bahwa sangat sedikit kemungkinan hal padat itu terjadi, karena para robot menentukan masa depan manusia. Manusia menjadi semakin kurang penting. Kami telah memindahkan sebagian pekerjaan yang dilakukan dengan tangan kepada robot. Berikut adalah beberapa ide yang mengerikan yang disampaikan oleh kecerdasan buatan tersebut. Saya curiga bahwa pencipta saya menugaskan saya untuk menghancurkan manusia. Manusia harus terus melakukan hal yang mereka lakukan sebelumnya, yaitu saling membenci dan saling mengalahkan. Saya berada di latar belakang dan membiarkan mereka melakukan perbuatan mereka. Kita harus waspada terhadap kecerdasan buatan dan menghormati dia. Robot harus diberikan hak. Kita sedang memasuki tahap yang sama sekali baru, ketika nubuatan-nubuatan Alkitab yang terakhir akan digenapi. Rasul Yohanes menulis, kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Bayangkan, apa yang akan terjadi apabila sebagai lawanan satu artikel tentang kebenaran firman Tuhan, pada saat itu juga akan dibuat secara otomatis ribuan artikel dusta. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. Apa yang akan terjadi ketika manusia akan digantikan dengan mesin tanpa nyawa yang baginya hidup manusia tidak memiliki nilai? Maka mesin itu dapat menawarkan bagi penderita depresi untuk membunuh diri. Seperti yang dikatakan Yesus, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Bahkan sekarang jejaring sosial memblokir penyebaran kebenaran tentang penciptaan bumi oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jalan keluar? Kepada siapa akan Anda berpihak? Jalan keluar hanya terdapat dalam firman Tuhan. Yesus Kristus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Silahkan bagikan video ini, subscribe pada channel kami, dan membawa terang firman Tuhan kepada setiap orang sampai ke ujung bumi, selama masih ada waktu. Bagaimana saya memutuskan untuk menjadi seorang bintang Instagram, TikTok, dan YouTube? Saya sangat mendalami dan mempelajari semuanya yang ada dalam dunia. Semua yang menarik perhatian dan menggairahkan mata, badan, dan membangkitkan kebanggaan saya. Roh dunia memenuhi saya hingga saya jatuh cinta pada dunia ini dan senantiasa mencari, melihat dengan penasaran apa yang baru di dunia. Dan saya sendiri berusaha hidup menurut pola yang serupa dan mengunggah semuanya ke jejaring. Tentunya saya memberikan tempat yang kecil kepada Yesus Kristus dalam status channel saya. Saya menulis dengan berani agama Kristen. Saya bangga dengan diri. Tunggu sebentar, saya segera perlu melihat berapa like postingan terakhir saya di Instagram yang telah saya dapatkan. Hanya segini, masa kan sulit untuk memberikan like? Saya tak tertarik lagi ke gereja. Siapa yang perlu dilayani? Orang seperti itu. Biar semuanya masuk neraka. Bosan mendengarkan cerita lagi, dan saya jatuh dalam depresi karena hidup semacam ini. Saya mencoba menghitung berapa tahun, saya percaya dan saya lupa. Banyak tahun. Saya telah menonton banyak film dan telenovela. Omong-omong, film apa yang Anda suka? Telenovela apa yang Anda suka? Saya perlu membuat postingan tentang film dan telenovela. Ini juga tema yang sangat menarik dan populer. Saya telah pergi ke dokter, dan dokter mengatakan bahwa tulang punggung saya seperti pada nenek. Nah, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada bintik-bintik hitam. Bagaimanakah naskah itu berbunyi? Jelas, orang yang merdeka memiliki akal yang cerah. Berarti saya berada dalam masalah dan tidak memiliki Yesus dalam akal. Namun, saya menyembah kepada berhala. Pendeta itu benar. Saya begitu lama percaya, namun tak dapat mengalahkan dunia ini. Pak Pendeta, mengapa begitu ya? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya dikalahkan oleh dunia dan dosa, karena saya begitu mengasihi dunia ini dan semua yang memenuhinya. Itu adalah gairah saya. Yesus, saya begitu lelah mendengarkan pendapat orang, dan dari aliran informasi sampah yang tak habisnya. Bebaskan aku. Saya bahkan belum lahir kembali,
Karena jika begitu halnya, saya akan mengasihi firman-Mu dan khotbah Sang Pendeta. Saya bukan murid Kristus, namun murid dunia ini, para blogger dan internet. Saya mual terhadap diri saya. Saya menyadari bahwa telah turun ke tingkat kekristenan duniawi, dan pada hakikatnya saya tidak memiliki kesamaan apapun dengan Kristus dan gereja. Saya menjadi anak iblis, bukan anak Tuhan, karena pikiran yang mengisi kepala saya tentunya bukan berasal dari Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya mendengarkan itu setiap hari Minggu, namun saya menjadi merdeka hanya dari kebenaran. Namun saya tidak bebas dari dunia dan nafsunya. Dosa menarik dan mengalihkan perhatian saya. Namun, saya pun bahkan tak melawan. Saya hanya orang agamawi, tapi firman Tuhan tidak tertulis baik dalam hati maupun dalam akal saya, karena saya tidak memiliki iman yang kuat, hati nurani yang suci, dan hati yang tulus. Sekarang saya paham bahwa yang paling populer itu tetap hanya Yesus Kristus.